Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel Minggu 3 Juli 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9 dengan tema Menjadi Murid Kristus Siap Diutus. Doa akan bersama Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah, agar hati bergembira, walau dilanda derita. Penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu, Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kemudian diterima di situ, makanlah dan apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita hari ini adalah menjadi murid Yesus yang siap diutus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-14. Dalam sabdanya hari ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang guru yang mengajarkan kepada para muridnya untuk pergi dan mewartakan Injil ke tempat-tempat yang akan mereka kunjungi. Tugas perutusan ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari para murid akan sang gurunya. Selain rasa tanggung jawab, para murid mesti mengerti apa tujuan dari sebuah panggilan dan di mana kita sebagai seorang utusan Kristus yang siap sedia diutus kemana saja. Sebagai seorang murid Kristus yang siap sedia diutus kemana saja, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, melainkan menjalankan apa yang disampaikan dengan hati nurani kita yang tulus dan penuh rasa sukacita. Yesus menyuruh para muridnya untuk pergi berdua-dua, dan tentunya sang guru memiliki sebuah tujuan yang pasti dan alasan apa sehingga para murid diutus berdua-dua, di mana para murid saling bekerja sama baik dalam suka maupun dalam duka dalam menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada masing-masing mereka. Sang guru berkata kepada mereka, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya tugas perutusan bukanlah suatu hal yang gampang-gampang saja atau suatu tugas yang menyenangkan saja, melainkan tugas perutusan pertama-tama pergi mewartakan Injil kepada mereka yang sakit, miskin, dan menderita dalam hidupnya. Kita menjalankannya dengan penuh sukacita dan berani tanpa takut. Pewartaan yang kita terlihat ketika hati kita sedang dalam rasa aman dan damai. Jika hati kita sedang dilanda oleh perasaan takut dan cemas, maka pewartaan kita tidak akan menyentuh hati setiap orang yang mendengarkan apa yang kita wartakan. Guru mengutus para muridnya seperti anak domba ke tengah serigala, dalam artian bahwa
para murid harus mampu menaklukkan setiap orang yang memusuhi mereka dengan pewartaan yang dipercayakan kepada masing-masing mereka. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Sang Guru dalam mengutus para muridnya tidak hanya menyuruh mereka untuk mewartakan Injil, melainkan mereka dibekali kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Sang Guru menginginkan agar bukan hanya kata-kata belaka yang mereka ucapkan, melainkan juga tindakan konkret yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita yang adalah murid-murid Kristus dengan hati gembira, siap menerima tugas perutusan yang diberikan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan satu pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama dalam seluruh hari ini. Apakah kita sudah mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita setiap hari dan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup ini? Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi gereja tubuh Kristus yang satu, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita berdoa, Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi perdamaian dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin gigih berjuang menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah kita berdoa, Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai, serta saling memberi kesempatan. Marilah kita berdoa, Tuhan berilah umat-Mu damai. Kita berdoa bagi kita semua, semoga kita semua menjadi semakin rela untuk terbuka satu sama lain. Semoga kita terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Marilah kita berdoa, Tuhan berilah umat-Mu damai. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita, baik yang sudah kita ungkapkan maupun yang belum sempat kita ungkapkan, yang menjadi harapan dan kerinduan kita masing-masing. Kita satukan semuanya dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap